Di pembahasan terakhir kita telah menyelesaikan maf'ulun bih. Kita telah menyelesaikan apa? Maf'ulun bih. Sekarang kita masuk kepada maf'ul mutlak. Di mana di pembahasan yang sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya maf'ulun bihi itu adalah sesuatu yang perbuatan itu terjadi padanya. Yang secara umum dia datang setelah fi'il dan fa'il. Dia datang setelah fi'il dan fa'il. Dan akan tetapi ada keadaan-keadaan yang dia boleh mendahului fa'ilnya. Ada yang sifatnya mubah, jaiz, dan ada yang sifatnya ya wajib untuk didahulukan maf'ulun bihi dan daripada fa'ilnya. Dan untuk lebih jelasnya bisa merujuk kepada apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya di channel kita di YouTube. Taib, yaitu YouTube Baitus Sunnah. Dan juga bisa dilihat di pembahasan kita di kitab yang telah kita selesaikan di pertemuan yang pertama dari pembahasan kitab kita. Sekarang kita masuk kepada maf'ul mutlak. Kepada maf'ul mutlak. Taib. Di mana qala al-Jurrumi rahimahullah. Benarkan kita sudah masuk di pembahasan maf'ul mutlak? Hah? Atau benar? Itu masdar atau maf'ul mutlak? Nah, sama ya, al-masdar sama al-maf'ul mutlak. Qala al-Jurrumi rahimahullah. Babul masdari. Bab tentang masdar. Di mana al-masdar di sini dikatakan oleh penulis al-masdaru huwa al-ismu. Nah, masdar itu adalah isim al-mansub yang dia itu mansub. Isim yang dia kedudukannya mansub, jelas karena kita membahas pembahasan mansub. Oleh karena itu kita tidak berbicara tentang marfu atau majrur. Kita fokus pada pembahasan mansub. Jadi maf'ul mutlak atau nama lainnya masdar itu adalah sebuah isim. Jadi harus isim yang kedudukan i'rabnya mansub. Yang cirinya alladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'li. Ini apa? Untuk mengetahui bahasanya masdar itu apa? Di mana masdar itu adalah yang dia datang pada urutan ketiga pada pentasrifan fi'il. Qala yaqulu qailun. Itu masdar namanya. Daraba yadribu darban. Itu masdar namanya. Qatala yaqtulu qatlan. Dan seterusnya. Tetapi yang perlu kita pahami, tidak setiap masdar itu adalah maf'ul mutlak. Tidak setiap masdar maf'ul mutlak. Tetapi maf'ul mutlak itu harus dari masdar. Makanya itulah sebabnya dikatakan maf'ul mutlak adalah apa nama lainnya masdar. Karena memang maf'ul mutlak harus dari masdar. Ya. Kan kita sudah pahami kalau kita mentasrif fi'il dari kataba misalnya. Kataba, ini kan fi'il madhi. Yaktubu fi'il mudhari. Kitaban, ini baru masdar. Nah, terus katibun. Ini isim fa'il. Maktubun, ini isim maf'ul. Dan seterusnya. Nah,
pembahasan masdar atau pembahasan maf'ul mutlak, dia cirinya pasti dari masdar. Sehingga kalau ada yang mansub tetapi bentuknya bukan masdar, maka tidak mungkin jadi maf'ul mutlak. Bisa dipahami? Jadi kalau dia ada yang mansub misalnya saya katakan daraba Muhammadun Zaidan. Nah, kita katakan dia maf'ul mutlak. Pertama, kenapa? Dia katanya bukan bersumber dari masdar. Ya kan? Semisal itu. Atau misalnya darabtu, atau misalnya bakaitu maktulan, ya. Bakaitu maktulan. Saya menangisi yang terbunuh. Hendak kita katakan maktulan sebagai apa? Masdar atau maf'ul mutlak. Mengapa? Karena maktul itu isim maf'ul. Itu isim maf'ul. Atau misalnya kalimat, ya. Darabtu atau darabtu daribun, dariban. Saya memukul yang memukul. Jadi saya balas dendam, saya balas ceritanya. Kita tidak bisa katakan dariban sebagai apa? Maf'ul mutlak karena dia isim fa'il. Itu. Jadi cirinya maf'ul mutlak. Kalau kita ingin mendapatkan maf'ul mutlak, maka lihat dia harus dari apa? Masdar. Naam. Babul masdar. Huwa al-ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Nahu daraba yadribu darban. Daraba fil ma'di, yadribu fil mudhari, darban masdar. Nah, ini bisa menjadi maf'ul mutlak. Bisa menjadi maf'ul mutlak. Tetapi apakah setiap masdar harus maf'ul mutlak? Tidak. Ya. Karena ada nanti datang apakah dia dalam keadaan ini apa semisal ya nanti akan datang babnya. Taib. Yang pokok maf'ul mutlak pasti terbentuk dari apa? Masdar, tetapi tidak setiap masdar itu adalah maf'ul mutlak. Naam. Ini jelas insyaallah taala. Artinya kita sudah pahami maf'ul mutlak adalah sebuah kata yang dia mansub. Yang dia mansub. Kemudian apa? Kemudian dia adalah isim yang bersumber dari kata masdar. Dari kata masdar. Naam. Yang dimana kita perlu pahami, ya, masdar itu terbagi 3. Masdar atau kalau kita katakan masdar di dalam ilmu nahwu maka diinginkan apa? Maf'ul mutlak. Nah, yang kita inginkan dalam maf'ul mutlak. Taib. Bahwasanya masdar itu ada 3 jenis, ya. Atau ada 3 tujuan kita mendatangkan maf'ul mutlak sebuah kata. Taib. Apa itu? Yang pertama, misalnya di sini, ya, kalau antum lihat di papan tulis, ada yang tujuannya untuk mentaukidkan. Ada tujuannya untuk apa? Mentaukidkan. Taib. Ini tujuan kita datangkan maf'ul mutlak pada sebuah kata. Untuk mentaukidkan. Nahu fahimtu fahman. Ya. Fahimtu fahman. Taib. Perhatikan kalimat fahimtu fahman. Saya paham. Artinya apa? Fahimtu, saya paham. Fahima fil madhi mansubun. La mahalla lahu minal i'rab. Atta dhamirun muttasilun. Mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Fahman, apa i'rab dari fahman?
Tidak kita katakan fahman sebagai maf'ulun bihi. Ya, walaupun dia mansub. Kenapa? Karena yang pertama fahima itu sebuah kata yang lazim. Yaitu sebuah kata yang tidak butuh kepada maf'ul. Jadi kalau sebuah kata tidak butuh kepada maf'ul, maka kalau ada isim mansub setelahnya, maka tidak kita katakan maf'ulun bihi. Pasti i'rab yang lain. Ya. Beda kalau kita katakan darabtu Muhammadan. Darabtu Muhammadan. Taib. Atau afwan ya. Fahima bisa apa? Fahima dia bisa butuh kepada muta'addi. Ya. Dia fi'il muta'addi juga. Fahim tudarsa. Nah, tetapi dia di sini tidak dikatakan maf'ulun bihi. Mengapa? Pertama, fahima ini itu akar kata dari apa? Fahman ini akar kata dari fahima. Yang dia masdar. Dan ciri masdar berikutnya yang perlu kita pahami, dia adalah masdar dari kata kerja sebelumnya. Jadi dia adalah masdar dari kata kerja sebelumnya. Misalnya kalau saya katakan fahim tu qatlan ya. Misalnya, saya memahami pembunuhan. Qatlan ini tidak kita katakan apa? Masdar atau maf'ul mutlak. Qatlan ini tidak kita katakan sebagai maf'ul mutlak. Walaupun dia masdar. Kenapa? Pertama, dia bukan kata dari kata kerja sebelumnya. Bukan kata kerja dari fi'il tersebut. Nah, sehingga di sini kita pahami maf'ul mutlak itu selain dia harus bentuknya masdar, dia juga harus apa? Dari masdar pada kata kerjanya. Seperti fahim tu fahman. Ya, kalau misalnya qatlan setelahnya di sini enggak, karena dia bukan akar kata dari bukan asal kata dari fahimah. Bisa dipahami sini? Ya, sama seperti darabtu darban. Darabtu darban. Darban masdar, maf'ul mutlak. Dia dari ciri-ciri yang kita katakan, darban masdar dari darabah. Oh, ini ciri dari apa dari maf'ul mutlak. Naam. Dan maknanya memang untuk mentaukidkan. Untuk mentaukidkan. Apa maksudnya? yakni menegaskan pekerjaan itu. Bahwasanya saya betul-betul paham. Fahim tu fahman. Saya betul-betul paham. Itu tujuan pertama kita datangkan maf'ul mutlak. Kalau kita katakan, ditanya kita fahimta, maka kita bilang fahim tu. Selesai. Selesai. Tetapi untuk lebih meyakinkan bahwasanya saya betul-betul paham, maka kita datangkan kalimat untuk mentaukidkan. Itulah namanya maf'ul mutlak. Fahim tu fahman. Saya betul-betul paham. Saya betul-betul paham. Ini jenis pertama apa? Masdar maf'ul mutlak didatangkan dengan beberapa tujuan. Yang pertama untuk apa? Mentaukidkan. Taib mentaukidkan. Taib. Yang kedua, untuk menjelaskan jenis perbuatan itu. Untuk menjelaskan jenisnya perbuatan itu. Sifatnya itu perbuatan atau ya sifatnya itu perbuatan. Apakah misalnya perbuatan itu cepatkah, lambatkah, keraskah, lemahkah, dan seterusnya. Nah, seperti contohnya hafidtu hifdzul ulama'i. Hafidtu hifdzul ulama. Taib. Hafidtu saya menghafal. Setelah menghafal. Betul-betul menghafal. Kalau kita sampai di sini saja, hafidtu hifdzon. Hifdzon sini masdar, maf'ul mutlak. Kenapa kita ketahui dia adalah maf'ul mutlak? Pertama, dia masdar dari kata kerja sebelumnya. Naam.
Nah, ini kalau kita sampai hafidtu hifdzon hanya pada masdar apa? Taukid. Saya betul-betul menghafal. Tetapi kalau kita ingin mensifatkan bentuk hafalan kita, ya, maka kita datangkan dengan dua cara. Pertama, masdar itu kita datangkan dalam bentuk mudhof, mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi. Ini cara pertama. Naam. Ini cara pertama. Taib. Yaitu kita datangkan masdar itu dalam bentuk mudhof, mudhofun ilaihi. Hifdzun mudhof. Mana mudhofun ilaihinya? Ulama. Jadi sehingga artinya saya menghafal seperti hafalannya para ulama. Saya menghafal seperti hafalannya para ulama. Terus kenapa kita bisa tahu dia adalah maf'ul mutlak? Karena ada masdar. Ada masdar yang datang setelah kata kerja yang semisal hafidho. Sehingga hafidtu hifdzul ulama. Kalau kita i'rab misalnya, ya hafidtu hafidho fil madhi. Atta fa'il. Hifdho maf'ul mutlak. Dan dia juga apa? Mudhaf. Dia juga mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Ulama. Begitu. Makanya kita artikan saya menghafal seperti hafalannya para ulama. Fahimtu fahmal arifin. Ya. Fahimtu fahmal arifin. Taib. Saya memahami. Kalau sampai kalimat fahimtu fahman, ini sama dengan yang di atas. Artinya apa? Kalau cuma fahimtu fahman, apa artinya? Saya betul-betul paham. Tetapi kalau kita mudhafkan ini masdar kepada sebuah isim, maka artinya berubah. Saya memahami seperti pemahamannya orang-orang yang bijak. Al-arifin ini adalah apa? Bijak, yakni arif. Sekarang pertanyaannya, dia mudhaf, mudhafun ilaih majrur. Apa alamat jarnya? Alia, karena dia mudzakkar salim. Yani al-arifin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri al-ya'u li'annahu al-jam'ul mudzakkari as-salim. Al-jam'ul mudzakkari as-salim. Dari contoh yang kita sebutkan sini seperti ulama. Jadi bisa mudhafnya kepada jamak taksir, apa bisa mudhafun ilaihnya jamak taksir, bisa juga jam' mudzakkar salim, atau bisa kepada isim mufrad. Nah, seperti fahimtu fahma Zaidin misalnya, ya. Fahimtu fahma Zaidin. Saya memahami seperti pemahamannya si Zaid ini. Majarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Kalau ini majarnya dengan kasrah karena jamak jamak taksir al ulama. Jamak apa? Jamak taksir. Kalau al arifin majarnya dengan aliyah karena dia apa? Mudzakkar salim. Taib. Seperti contoh di dalam Al-Quran yang lain, ya. Wa kallamallahu Musa takliman. Takliman ini apa? Maf'ul mutlak. Kenapa kita ketahui? Karena dia kata masdar dari kata kerja yang sebelumnya. Apa itu kah? Kallama. Sekarang dia maksudnya apa di sini? Libayani taukid atau libayani sifat apa untuk menjelaskan sifatnya atau untuk mentakkid apa? Apa ini? Taukid. Itu apa? Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Tidak kita bilang dia adalah untuk menjelaskan sifat. Kenapa? Karena dia tidak pada posisi mudhaf mudhafun
ilaihi, tidak pada posisi mudhof mudhofun ilaihi. Taib. Misalnya jenis kedua apa contoh kedua tadi, apa tadi contoh kedua ini untuk menjelaskan apa sih sifatnya kan? Nah, ada dua caranya tadi. Yang pertama masdar itu di posisi apa? Mudhof mudhofun ilaihi. Yang kedua masdar tersebut di posisi naat man'ut. Di posisi naat man'ut, sifat sifat mausuf. Contohnya apa? Darabtu darban syadidan. Nah, kita di sini misalnya anggaplah kalimat apa? Cuma sekalimat darabtu. Kalimat apa? Darabtu. Darabtu fi'il darban masdar atau maf'ul mutlak. Kalau sampai di sini apa dia? Untuk apa? Litaukid atau litakid. Tetapi karena ini kita sifatkan. Nah, jadi dia sekarang pada posisi man'ud. 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 Mana naatnya? Ini dia. Syadidan. Nah, syadidan. Sehingga artinya saya memukul dengan pukulan yang keras. Saya memukul dengan pukulan yang keras. Taib. Nah, ini jenis kedua, yaitu untuk menjelaskan apanya? Untuk menjelaskan sifatnya itu maf'ul mutlak. Jadi ada dua cara maf'ul mutlak itu kalau kita ingin menjelaskan sifat maf'ul mutlak itu apa? Dengan cara menjadikan masdar itu posisi mudhof mudhofun ilaihi. Yang kedua menjadikan masdar itu apa? Posisi man'ut atau pada posisi na'at man'ut. Taib. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang berikutnya untuk menjelaskan adat. Menjelaskan yakni jumlah dari perbuatan itu. Tadi yang pertama untuk menjelaskan untuk mentaukidkan perbuatan itu, yaitu untuk menegaskan perbuatan itu, pekerjaan itu. Yang kedua untuk menjelaskan sifat dari pekerjaan itu. Yang ketiga untuk menyebutkan jumlah atau bilangan dari perbuatan itu. 1 kali kah, 5 kali kah, 7 kali kah, dan seterusnya. Contoh apa? Sirtu sayrotain. Ya. Sirtu sayrotain. Misalnya kalau saya katakan, ya, sirtu sayron. Cuma sampai di sini misalnya. Sirtu sayron. Maka ini apa? Maf'ul mutlak untuk apa? Takkid kan? Nah, karena sayron masdar dari apa? Sirtu artinya saya berjalan. Saya berjalan saro apa? Taib. Sirtarnya apa? Saya berjalan. Sayron, saya berjalan dengan sebenar-benar jalan. Orang ragu, lari mungkin tidak. Sirtu sayron, saya betul-betul berjalan. Nah, kalau kita mau katakan saya berjalan 2 kali, maka kita datang ke ini untuk apa? Untuk menyebutkan adatnya. Maka kita datangkan masdarnya sekaligus kita bentuk sesuai apa? Sesuai dengan isim musanna misalnya sirtu sayrotaini. Berarti saya berjalan dengan 2 kali jalan. Salamtu salimataini. Saya memberi salam dengan 2 kali salam. 6. Salamtu taslimataini. Taib. Kalau banyak salam berarti apa? Bentuk taslim menjadi jamak mudzakkar muannas salim. Semisal salamtu taslimata tani salamtu taslimata salamtu taslimatin. Taib.
Salam itu taslimatin. Nah, saya memberi salam dengan banyak kali salam. Bisa dipahami? Taib. Itu cara apa? Cara membentuk adat di dalam maf'ul mutlak. Nah, kemudian ya kata penulis lagi rahimahullah bahwasanya maf'ul mutlak itu ada dua jenis. Apa itu kata penulis? Qala al-Jurrumi rahimahullah wa huwa qisman. Maf'ul mutlak ada dua jenis. Wa huwa qismani lafziyun wa ma'nawiyun. Lafziyun wa ma'nawiyun. Taib. Apa itu lafziyun dan apa itu ma'nawiyun? Lafziyun adalah kata penulis wa fa'in wafaqah lafzuhu. Apabila lafaznya bersesuaian dengan lafzu fi'lihi, dengan lafaz fi'ilnya. Perhatikan. Fa'in wafaqa fi'il. Ada fi'il, ada fa'il. Mana fa'ilnya? Yani lafzuhu. Apa yang bersesuaian? Yaitu lafaznya. Fa'in wafaqa lafzuhu. Apabila lafaznya bersesuaian. Lafzuh maf'ulun bihi. Jadi lafzuh sebagai fa'il. Lafzuh maf'ul bihi. Maf'ul dari apa? Wafaqa. Lafzuhu fa'il dari wafaqa. Apabila lafaznya bersesuaian dengan lafaz fiilnya, ini yang kita katakan tadi. Apabila lafaz masdar itu bersesuaian dengan lafaz fiilnya, maka dia apa? Fahuwa lafziyun. Maka dia maf'ul mutlak lafziyun. Seperti contohnya tadi, darabtu darban. Darban bersesuaian lafaznya dengan lafaz fiilnya, kata kerjanya. Naam. Seperti qataltuhu qatlan. Qatlan masdar. Masdar dari kalimat siapa? Qatala. Sehingga qatlan ini dikatakan masdar apa? Lafziyun. Dikatakan masdar lafziyun. Taib. Contoh akaltu aklan. Akaltu aklan. Nah, saya makan dengan betul-betul makan. Ini masdar apa namanya? Maf'ul apa namanya? Lafziyun. Kalau saya ingin katakan saya makan 2 kali makan, berarti yang diinginkan apa? Saya makan dengan 2 kali makan. Berarti untuk yang maksud masdar yang dicari apa? Untuk menjelaskan adatnya. Apa dia? Akaltu aklani. Saya makan dengan 2 kali makan. Jadikan aklan menjadi isim musanna. Jadi akaltu aklani. Saya makan dan 2 kali makan. Taib. Hamadtu hamdan. Saya memuji dengan sebetul-betul pujian. Hamdan maf'ul mutlak. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Untuk hamdan. Ini nih. Dia kan maf'ul mutlak dari hamada. Sekarang bentuknya apa tadi dari yang 3 itu? Taukid. Saya betul-betul memujinya dengan saya betul-betul memujinya. Atau saya memujinya dengan betul-betul pujian. Tetapi kalau saya katakan saya ingin datangkan maf'ul mutlak dalam bentuk untuk menjelaskan jenis maf'ul itu, jenis maf'ul mutlaknya. Jadi itu tadi 2 kuncinya. Apakah kita
posisikan sebagai mudhof ilaihi atau apa kita datangkan na'at man'ut. Na'am. Kalau saya katakan hamadtu hamdan katsira. Jadi katsir jadi dia apa? Hah? Na'am, yakni maf'ul mutlak jenis jenis menjelaskan sifatnya. Yaitu saya memujinya dengan pujian yang banyak. Nah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu semua maf'ul mutlak untuk apa? Untuk menjelaskan sifatnya, bayanu li nau'ihi. Istighfartu istighfartu istighfaran. Istighfaran. Ini maf'ul apa namanya? Taukid, tetapi lafziun. Karena apa? Fiilnya bersesuaian dengan atau masdarnya bersesuaian dengan apa? Fiilnya. Bentuknya atau tujuannya, bukan bentuknya, tetapi tujuan maf'ul mutlak itu adalah untuk apa? Taukid. Nah, itu jenis pertama. Yang kedua ada namanya apa? Jenis ma'nawiyun kata penulis. Yaitu wa in wafaqah, apabila dia bersesuaian makna fi'ilnya bersesuaian duna lafzihi, bukan lafaznya. Ini maknanya yang bersesuaian tetapi bukan lafaznya. Taib, bukan lafaznya. Maka apa? Fahuwa ma'nawiyun, maka dia dalam maf'ul mutlak ma'nawiyun, maf'ul mutlak ma'nawiyun. Contoh nahwu jalastu qu'udan. Taib. Qu'udan kita katakan dia tetap maf'ul mutlak. Kenapa? Pertama dia masdar. Loh kok masdar? Mana kata kerja yang bersesuaian dengan apa masdarnya? Kita katakan masdar kata kerjanya jalasa. Loh kok katanya masdar itu harus bersesuaian dengan apa? Dengan lafaz fiilnya. Maka kita katakan masdar itu ada dua, ada lafziyun dan ada ma'nawiyun. Lafziyun adalah masdar yang bersesuaian dengan apa? Lafaz fiilnya. Adapun lafziyun ma'nawiyun adalah masdar yang bersesuaian hanya pada maknanya bukan pada lafaznya. Sehingga artinya jelas tu qu'udan sama. Saya duduk dengan sebetul-betul duduk. Karena qu'udan masdar dari apa? Qa'ada. Masdar dari qa'ada. Qa'ada artinya duduk. Nah, sama maknanya apa aja? Jalasa. Jadi dia tetap masdar, hanya saja maknanya yang sama dengan jalasa, bukan lafaznya. Dari segi i'rab dia dikatakan maf'ul mutlak. Wa alamatu nasbih al-fathah li'annahu al-ismul mufrad. Taib. Wa qumtu wuqufan. Kata penulis, wa qumtu wuqufan, saya berdiri dengan sebenar-benar berdiri. Saya berdiri dan benar-benar berdiri. Ini sama, wukufan makna lain dari apa? Kumtu artinya dia waqafa. Waqafa artinya berhenti. Naam. Afana berdiri. Kalau kumtu qoma artinya juga berdiri. Taib. Lafaznya berbeda tetapi maknanya sama, maknanya sama. Sehingga kita tidak bisa apa? Kita tidak bisa kita harus mengatakan bosnya masdar itu maf'ul mutlak itu ada dua. Maf'ul mutlak itu ada dua, yaitu ada namanya maf'ul mutlak ma'nawi lafziyun dan ada namanya maf'ul mutlak lafziyun. Taib.
Seperti di dalam ayat ya. Taib, seperti ayat dalam surah Saba misalnya. Nah, di sini ya ayatnya misalnya wama amwalukum wala auladukum ya. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, dan tidaklah harta-harta kalian wala auladukum, dan anak-anak kalian yang dengannya mereka itu mendekatkan kalian indana zulfa, yaitu mendekatkan kepada kami zulfa dengan sedekat-dekatnya, illa man amana wa amila sholihah. Zulfa ini itu masdar atau maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Taib, maf'ul mutlak. Kenapa? Dia masdar yang sama maknanya dengan tuqarribu. Tuqarribu. Qarraba artinya mendekatkan. Zulfa juga artinya mendekatkan. Naam. Zulfa juga artinya apa? Mendekatkan. Taib. Zulfa juga maknanya apa? Mendekatkan. Semisal ini. Nah, semisal ini ya. Kedekatan, zalafah, kedekatan. Jadi dia sama dengan maknanya qarrabah, kurbah. Paham? Jadi masdarnya zulfa. Jadi kalimat tadi mana? Ini apa? Wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Jadi zulfa ini adalah maf'ul mutlak dari kalimat tuqarribukum. Nah, tuqarribukum. Ya ini, dan tidaklah harta-harta kalian dan anak-anak kalian yang dengannya mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya. Dengan sedekat-dekatnya. Jadi zulfa sini adalah maf'ul mutlak mansubun. Mansubun. Demikian juga contohnya misalnya di dalam ayat Az-Zumar. Dalam ayat Az-Zumar misalnya. Misalnya ini. Ya.
Az-Zumar ayat ketiga. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan illa liqarribuna, melainkan agar apa? Mereka itu mendekatkan kami ilallahi kepada Allah zulfa dengan sedekat-dekatnya. Sehingga zulfa ini mansubun sebagai apa? Sebagai maf'ulun mutlak. Apa alamat nasabnya? Fathah muqaddara. Fathah muqaddara. Taib, karena dia apa? Apa? Isim maksur mangkus. Maksur. Kalau maksur alif lazima. Taib. Itu. Jadi ini apa? Maf'ul mutlak maknawi. Sama maknanya tetapi lafaznya berbeda. Sama maknanya tapi lafaznya berbeda. Bisa dipahami? Jadi itu cara, misalnya kalau kita mau lihat ini apa? Nah, ketika ada fiilnya sama dengan makna masdar, walaupun tidak sama lafaznya, maka dia adalah apa? Maf'ul mutlak. Taib. Contoh dalam ayat ini, ya. Coba sebutkan yang mana maf'ul mutlak dan dia jenis maf'ul mutlak apa dan tujuannya maf'ul mutlak apa dan tujuannya dia sebagai apa. Wa ta'kuluna aklan. Dia apa? Taukid. Dan dia jenis apa? Maknawi atau lafaz? Taib. Jadi dia maf'ul mutlak lafziun dan jenisnya atau tujuannya adalah taukid. Naam. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mana? Yang mana pertama? Mana maf'ul mutlak? Hubban. Apa dia lafaz atau maknawi? Lafaz atau maknawi? Dari mana? Tuhibbu. Apa tujuannya? Taukid. Tidak, ini zaman. Apa? Jadi dia yakni maf'ul mutlak untuk menjelaskan sifatnya, menjelaskan jenisnya. Dan mereka mencintai harta dengan dengan sebenar-benar kecintaan yang jamma. Taib. Itu contoh apa? Kalla idza dukkatil ardu dakkan. Apa? Taib. Yani lafaz dan lafaz dan taukid. Ini taukid, ya. Ini dakkan yang kedua. Taukid pada pembahasan apa? Taukid. Kan taukid ada dua pembahasan juga. Ada yang taukid yang dengan cara mengulangi, ya kan? Dan ada yang taukid dengan cara menyebutkan seperti kullun, ainun, nafsun, jamaah. Ingat? Jadi dakkan ini taukid, bukan sifat. Apa dah? Taukid dari dakkan yang pertama. Jadi diulangi kalimatnya. Bisa? Jadi kalla idza dukkatil ardu dakka. Dakkan dia adalah apa? Dia adalah masdar. Masdar yang bentuknya taukid. Taukid karena asalnya sendiri, Ji. Tetapi sekarang dan pada posisi ini dia menjadi muakkad juga. Muakkad karena ada taukid yang datang setelahnya kepada dia. Yaitu dakkan. Bisa? Yang intinya itu contoh apa? Maf'ul mutlak.
Sekarang saya ingin jadi yang berikutnya, misalnya sini. Kalian letakkan ya kata yang cocok yang dia menjadi maf'ul mutlak pada kalimat ini. Saya baca ya. Ihtamma ulama'una bi'ulumi syar'iyyati. Ihtamma ulama'una bi'ulumi syar'iyyati. Apa maf'ul mutlaknya di sini? Yang pertama, anggap yang mana kita mau jadikan katanya yang ada masdarnya. Lihat kata kerja. Lihat fi'il, mana fi'il di sini? Ihtamma. Adapun ulama enggak. Karena maf'ul mutlak untuk menguatkan apa? Kata kerja atau untuk menguatkan fi'il. Ulama bukan, dia adalah fa'il dari ihtamma bi'ulumi syar'iyyati. Ya. Para ulamanya kita itu sangat peduli kepada ilmu-ilmu syar'iyah. Jadi kita cari ihtamma, apa masdarnya? Apa masdarnya? Ihtimam, ihtimaman, ihtimaman. Ini ihtimaman. Sehingga artinya apa? Para ulama kami sangat peduli dengan betul-betul peduli terhadap ilmu syar'i. Naam. Ibta'ada anis syarri. Yang mana? Ibta'ada. Apa artinya ibta'ada? Ibta'ada fi'il. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Mana ada jar majrur bisa jadi fa'il? Mustatir, kalau tidak ada cocok jadi mustatir. Siapa dia? Siapa mustatirnya? Huwa. Jadi huwa ibta'ada artinya dia menjauhi kejelekan. Ya. Dia menjauhi dari kejelekan. Dengan sebenar-benar jauh. Apa? Masdar ibta'ada. Ifta'ala yafta'ilu. Apa dia? Ifti'adan. Itu fungsi dari wazan yang kalian hafal. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Jadi ifti'adan. Nah, ifti'adan. Dia menjauhi kejelekan dengan sebetul-betul apa? Menjauh. Istaqim ala ta'atillah. Istiqaman. Naam, istiqaman. Ini istiqamahlah di atas ketaatan kepada Allah dengan apa? Dengan sebesar-besar. Naam, dengan sebesar-besar. Dengan sebetul-betul istiqamah. Taib. Wasbir ala ta'ati. Apa harokatnya sini? Pada to'a, apa harokatnya? Allah. Taib. Karena Allah kenapa majrur? Kenapa dia? Kenapa dia majrur? Mudhafun ilaih dari to'a. To'a kenapa majrur? Taib. Jadi wasbir ala ta'atillah, bersabarlah di atas ketaatan Allah kepada Allah apa? Dengan wasbir. Apa masdarnya? Sabaro yasbiru sabron. Sabron, bersabarlah dengan sebetul-betul sabar. Kalau kita mau sifatkan, misalnya jelaskan jenis masdarnya. Coba contohnya. Seperti dalam ayat wasbir sabaran jamilan. Ya, ini bersabarlah di atas ketaatan kepada Allah dengan kesabaran yang indah.
dengan kesabaran yang indah. Wasbir sabaran jamila. Jadi sabaran ya kalau dalam ayat itu misalnya apa? Wasbir sabaran misalnya. Dalam ayat apa itu? Hmm? Siapa yang bisa sebut ayatnya? Yang dalam surah Al-Ma'arij. Ayat 5 ya. Misal ini ya. Fasbir sabaran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jadi sabran maf'ul mutlak dari isbir. Kemudian dia untuk menjelaskan apa? Nau'ihi. Jenisnya itu maf'ul mutlak. Apa? Yaitu jamilan na'at dari sabran. Sabran maf'ul mutlak dari isbir. Bisa dipahami sini kalimat? Jadi kata kerjanya tidak mesti fil madhi semua, bisa fil mudhari, bisa fiil amr. Bisa fil mudhari, bisa fiil amr. Seperti fasbir. Ini kan fil amr. Ya kan isbir. Sama tadi ma na'buduhum illa liqarribuna. Yuqarribu fiil mudhari. Naam. Ini sama ini fasbir sabaran jamila. Insyaallah taala pada asar kita lanjut kepada yang ketiga dari mansubat. Dipahami tentang maf'ul mutlak? Taib, diingat-ingat ya. Ilahuna walhamdulillah rabbil alamin.